Kalau untuk Ganjar ini memang ini salah satu calon yang sejak dari awal secara konstan terus naik popularitasnya. Ya berbagai hal, salah satunya misalnya karena justru ketika ada tekanan politik. Bagaimanapun ruang pemberitaan buat Ganjar dan Anies itu meningkat tajam akhir-akhir ini. Penyebutan Ganjar di dalam Rakernas Partai Nasdem itu cukup membuat publik makin yakin bahwa Ganjar salah satu kader terbaik, bahkan diakui oleh partai yang lainnya. Nah, Anies Baswedan tentunya kenaikannya dipengaruhi oleh Rakernas Partai Nasdem, kemudian keberhasilannya di Formula E itu diapresiasi positif oleh Ganjar. Sebenarnya juga mengalami kenaikan ya, dari 31% ke 32,6%. Nah, pertanyaannya mengapa sih Ganjar cenderung bisa stabil atau tetap naik, sementara seperti ada tarik-menarik di antara peringkat kedua dan ketiga? Karena ceruk pasar yang berbeda. Jadi saya selalu mengatakan kita nggak bisa melepaskan 2024 ini sebagai sebuah peristiwa sendiri yang ahistoris, tidak terkait dengan dua pemilu sebelum. Mengcapture ada beberapa hal, mengcapture elektabilitas partai dengan metodologi survei sebenarnya itu boleh dibilang suatu hal yang spekulatif. Bahkan, tapi sekali lagi kami tidak jumawa ya, kami tetap melakukan suatu hal yang lebih presisi karena kan pertanyaan surveinya begini lagi, jika pemilu hari ini dilakukan, partai apa yang Anda pilih gitu. Dan itu kita bisa lihat biasnya luar biasa ya. Nasdem setiap pemilu ke pemilu itu biasanya selalu tidak lolos threshold, terus mengalami lompatan yang sangat besar. Karena apa? Karena kita harus melihat cara mengukurnya itu, pemilu kita itu heavy-nya, tendensinya itu memilih figur. Hampir 80% orang memilih figur. Maka kemudian jika kita menggunakan pendekatan yang digunakan oleh teman-teman selama ini mengukur elektabilitas Pak. Elektabilitas Ganjar Pranowo disebut masih unggul. Anies Baswedan mulai hempaskan Prabowo Subianto. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC kembali merilis hasil survei yang mereka lakukan. Kali ini berkaitan dengan elektabilitas kandidat capres terkuat. Menurut survei SMRC, dukungan publik pada Ganjar Pranowo masih unggul atas tokoh-tokoh lain untuk pemilihan presiden. Sementara suara Anies Baswedan mulai menggeser posisi Prabowo Subianto. Ada 3 nama yang mendapat dukungan paling signifikan, yakni Ganjar, Prabowo, dan Anies. Dalam simulasi semi terbuka dengan daftar 45 nama, Ganjar mendapatkan dukungan 26,5%, disusul Anies 18,6%, Prabowo 16,8%, dan Ridwan Kamil 6%. Nama-nama lain di bawah 2%. Dalam simulasi ini masih ada 14,4% yang belum menentukan pilihan, ujar Direktur Riset SMRC Denny Irvani di keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id Selasa 20 Desember 2022. Konsisten dengan simulasi semi terbuka, Ganjar juga cenderung unggul dalam simulasi tertutup 4 nama dan 3 nama. Dalam simulasi 4 nama, di mana yang bersaing adalah Anies, Ganjar, Prabowo, dan Puan Maharani. Ganjar mendapatkan dukungan 32,8%, Anies 27,1%, Prabowo 25,5%, dan Puan 2,4%. Masih ada 12,1% yang belum menjawab. Dalam simulasi tertutup 4 nama di mana yang maju adalah Erlangga Hartarto, Anies, Ganjar, dan Prabowo. Ganjar konsisten unggul dengan perolehan suara 32,4%, disusul Anies 26,8%, Prabowo 25,6%, dan Erlangga 3%. Masih ada 12,1% yang belum menentukan pilihan. Sementara dalam simulasi tertutup 3 nama di mana yang maju adalah Anies, Ganjar, dan Prabowo. Urutan pertama masih ditempati Ganjar dengan dukungan 33,7%. Kemudian Anies 28,1% dan Prabowo 26,1%. Masih ada 12,1% yang belum menentukan pilihan. Dalam 1,5 tahun terakhir, dukungan untuk Ganjar dan Anies menguat.
sementara Prabowo melemah. Pada survei Desember 2022 ini, Ganjar masih mendapat dukungan tertinggi dalam simulasi pilihan semi terbuka hingga simulasi tertutup 3 nama. Sementara Anies berada di posisi kedua menggeser Prabowo yang turun ke posisi ketiga, tambahnya. Walaupun Ganjar cenderung unggul di semua simulasi yang dia ikuti, tidak ada calon yang mendapat dukungan di atas 50% sehingga terbuka kemungkinan Pilpres akan 2 putaran lanjutnya. Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 3-11 Desember 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random atau stratified multistage random sampling sebanyak 1.220 responden. Respon rate sebesar 1.029 atau 84%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.